Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Alhamdulillah, hari ini hari kelima di bulan Ramadan. Harus tetap semangat dan tetap menjadi ibu rumah tangga yang produktif. Pokoknya jangan males-malesan ya teman-teman. Di video kali ini aku mau share tips mencuci keset mie yang biasa nongkrong di depan rumah aku. Atau keset mie ini biasanya kita jumpai di mobil ya teman-teman, sebagai karpet mobil. Jadi karpet mie atau keset mie ini bahannya itu kayak karet gitu ya. Dilihat dari bentuknya memang seperti mie, bahkan warna keset yang aku punya pun ini tuh warna kuning menyerupai mie banget. Ini tuh udah kotor banget karena memang setiap kali masuk ke rumah kita harus melewati keset ini. Tampilan keset ini tuh udah dekil, udah kumel, ini tuh banyak sekali kotoran di dalamnya. Jadi ini pun aku punya keset satu lagi, sama ini sudah kucel. Ini tuh kotornya kotor banget ya teman-teman. Jadi karena memang si keset ini tuh sangat menyerap yang namanya tanah, debu-debu, ini tuh pada masuk ke dalamnya. Nah, hari ini aku mau membuat 2 keset ini menjadi kinclong. Untuk yang penasaran bagaimana caranya, tonton video aku sampai selesai ya teman-teman. Bahan yang aku gunakan ini adalah pemutih pakaian. Kita masukkan seperti ini ya teman-teman, pakai koas juga. Jangan lupa kalau yang tidak terbiasa menggunakan pemutih pakaian, pakai masker ya teman-teman, karena baunya ini sangat menyengat, apalagi ketika kita melaksanakan ibadah puasa ya teman-teman. Nah, ini kita ratakan saja pemutih pakaiannya. Teman-teman gak usah khawatir warnanya itu pudar, karena memang pemutih pakaian ini aman kalau dipakai untuk bahan-bahan yang seperti karet ini. Nah, kalau memang ke baju yang berwarna, apalagi baju yang terbuat dari bahan katun, itu tuh sangat berpengaruh. Ini khusus untuk baju-baju yang putih. Nah, tadi aku biarkan beberapa saat. Ini tuh gak perlu disikat ya teman-teman. Warnanya itu sudah kembali bersih. Yang warna hitam-hitamnya itu sudah menghilang. Ini belakangnya belum aku kasih pemutih ya. Ini juga belakangnya mau aku bikin kinclong. Aku suka pakai karpet mie ini atau keset mie ini karena memang banyak sekali keunggulannya. Cocoklah untuk ditaruh di depan rumah. Apalagi sekarang variannya itu banyak ya teman-teman. Ada yang tulisannya itu home, kemudian welcome, ada lagi yang ditaruh di dapur. Ini tuh anti slip juga ya, karena bawahnya itu ada karetnya. Terus si karpet atau keset itu nggak berbau ya teman-teman. Selain itu juga nggak mudah sobek. Kemudian untuk perawatannya juga mudah. Kalau misalkan kotornya karena debu, kalau kita punya vakum maka bisa divakum ya teman-teman. Dan kalau misalkan kena tumpahan air, tinggal kita kibas-kibaskan saja, itu pun udah kering permukaannya. Tapi kalau memang udah dekil, udah kumel karena lumpur-lumpur itu nempel di bagian atas-atasnya gitu, nah kita bisa cuci seperti ini ya teman-teman. Ini juga aku ditemenin sama tetangga aku lagi ngobrol di sini.
Sebenarnya tidak disikat juga sudah bersih, tapi kalau memang mau lebih bersih, lebih kinclong, bisa kita sikat. Nah, untuk kotoran-kotoran di dalamnya itu bisa kita kibas-kibaskan atau misalkan pakai air. Airnya ini dengan tekanan yang tinggi ya, disemprot gitu ya teman-teman. Nah, ini kotorannya bakalan keluar. Apalagi keset yang warna ini, yang warna kuning ini tuh nggak ada bawahannya gitu teman-teman, nggak ada penahannya. Jadi pas kita semprot itu kotorannya langsung keluar. Berbeda dengan karpet yang satu lagi yang ada tulisan home-nya itu tuh bawahnya ada karetnya teman-teman. Anti slipnya itu karet pull bawahnya. Kalau mau disikat ya teman-teman, jangan terlalu kuat nyikatnya karena dapat merusak si lapisan mie-nya ini ya. Nah, ini udah beres satu, ini aku siram-siram pakai air. Nah, ini hasilnya udah bagus sekali ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak suka dengan bau by clean-nya atau pemutih baju, bisa menggunakan cuka ditambah lagi dengan pewangi pakaian. Ini udah dijemur tadi, udah agak kering gitu. Ini hasilnya sangat bersih, berbeda dengan yang awal. Ini dibaliknya juga sama, udah bersih. Nah, ketika kita kibas-kibaskan, si debu-debunya itu ada ya teman-teman, kayak kerikil-kerikil kecil gitu, tumpah di meja. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan ya teman-teman. Setelah keset ini bersih, aku mau membersihkan keset yang satunya lagi. Ini warnanya sudah ada item-itemnya gitu, udah kotor, udah kumel, udah dekil. Di sini sama aku memakai pemutih baju. Caranya juga sama seperti yang tadi, dioles-oles ke seluruh permukaannya. Jangan lupa pakai masker, diolesnya pelan-pelan saja ya teman-teman. Kalau dalamnya ada noda, boleh kita tuangkan pemutih bajunya ini ke dalam biar meresap. Dan satu lagi teman-teman, ini dioles-olesnya ketika kesetnya itu dalam keadaan masih kering ya. Jadi jangan dulu disiram sama air. Nah, ini belum disikat, belum diapa-apa, sudah hilang yang item-itemnya tadi. Nah, kalau bagian dalam-dalamnya itu bisa kita semprot, atau yang lebih bagusnya lagi sebelum kita cuci bisa disedot dulu pakai penyedot debu. Nah, debu-debunya biar pada keluar karena debunya itu terperangkap di dalamnya gitu ya teman-teman. Ini untuk saran saja ya teman-teman, kita jangan terlalu sering mencuci keset seperti ini, apalagi sampai disikat-sikat, karena bisa merusak si gumpalan-gumpalan mie-nya itu ya, yang kayak mie-nya itu. Nah, kalau misalkan cuma kotornya tidak terlalu kotor, kita bisa pakai penyedot debu saja atau dikibas-kibas saja kemudian dijemur. Selain tidak boleh disikat terlalu sering teman-teman, karpet mie atau keset mie ini juga jangan dijemur di bawah matahari yang terlalu terik, karena bisa merusak tekstur karpet ini sehingga mudah rusak, karena terbuatnya itu kayak dari karet gitu ya teman-teman. Selain itu juga tampilan warnanya, kalau kita sering dijemur di bawah matahari yang terlalu terik, itu tuh lama-lama bakal pudar. Jadi si warna kuningnya ini nanti lama-lama bakalan kayak pudar gitu ya. Tapi kalau misalkan mau menjemur, jemur saja di tempat yang tidak terlalu terik, misalkan di pekarangan rumah atau di pagi hari seperti itu. Yang penting si bawahnya itu kering, atau kalau aku ngejemur biasanya aku balikin ya teman-teman. Untuk mie-nya ini aku taruh di bawah dan untuk bawahnya aku taruh di atas. Nah, ini dia teman-teman tampilan karpet mie-nya atau keset mie-nya ini udah bersih, udah berbeda dengan yang pertama tadi ya. Ini dalam-dalamnya juga sudah sangat bersih, tinggal ada yang item-item itu tuh cuma debu yang terperangkap. Nanti kalau sudah kering mau aku vakum.
Alhamdulillah karpet sudah bersih, rumah juga sudah bersih. Pagi ini keadaan rumahku sudah benar-benar bersih, sudah rapi, sudah nyaman. Dan hari ini setelah membereskan rumah, rencananya aku dan suami juga anak-anak pada ikut mau melihat bagaimana perkembangan proses pembangunan di atas rumah aku yang tadinya mau dibikin pesantren itu ya teman-teman. Ini jalannya, ini tuh ke atas dari rumah aku, kayak di perbukitan gitu ya. Dan di sini tuh jarang sekali ada rumah-rumah, masih lahanan kosong. Nah ini kita sudah sampai ya teman-teman. Doakan ya teman-teman, aku dan suami itu punya mimpi mau membangun pesantren, membangun sekolah. Juga yang pertama kita bangun ini adalah mau membangun masjid. Nah ini tuh sudah 1 tahun yang lalu sebenarnya rencana kita, cuma memang dananya itu susah ya teman-teman. Kalau mengandalkan dari bantuan-bantuan gitu memang susah. Dan mudah-mudahan ketika sudah memulai sedikit-sedikit ini tuh terwujud ya teman-teman. Dan mudah-mudahan selalu ada rezekinya. Nah ini tuh tanahnya seluas 2000 meter gitu. Nah untuk bagian yang masjid ini tanahnya itu diwakafkan sama pemiliknya. 1 tahun yang lalu kita belinya itu 1500 meter. Dan pihak pemilik tanahnya ini ngasih masjid itu wakaf, makanya suami itu gak enak gitu teman-teman kalau lama-lama belum dibangun. Nah ini udah 1 tahun, mudah-mudahan segalanya lancar, doain ya teman-teman. Dan ini memang rencananya untuk anak-anak aku. Aku dan suami itu punya cita-cita pengen membangun pesantren, kemudian membangun sekolah, pokoknya pesantren tahfiz, sekolah tahfiz di lahan ini. Dan ini lahannya masih kosong, masih luas. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa kita miliki ya semuanya. Dan mudah-mudahan kedepannya tempat ini tuh menjadi tempat yang benar-benar bermanfaat bagi banyak orang. Aku dan suami mempunyai mimpi ya teman-teman. Walaupun kita berdua ini bukan tahfiz, tapi aku punya cita-cita anak-anak aku 6-6-nya itu maunya itu menjadi tahfiz semuanya. Dan di sini mereka nanti akan tinggal ke 6-6-nya ini, mereka menjadi guru tahfiz ya teman-teman. Mudah-mudahan ke-6 anakku ini panjang umur dan juga soleh dan soleha. Kemudian memiliki pasangannya juga yang sama-sama tahfiz, yang soleh dan soleha. Biar mereka bisa mempergunakan tempat ini sebaik mungkin dan mengamalkan ilmu yang mereka dapat di pesantren sekarang ini, diamalkan nanti di sini, sehingga orang-orang atau anak-anak yang ada di tempat tinggalku ini, terutama di Pelabuhan Ratu, mereka tidak usah lagi jauh-jauh mencari ilmu ya teman-teman. Karena yang aku rasakan sekarang ini jauh dari anak, kemudian butuh biaya yang lumayan banyak juga. Tapi kalau dekat kan lumayan ya teman-teman. Minimal kan kita bisa mengirit untuk biaya transport. Nah ini aku sudah beres melihat-lihat tempatnya. Alhamdulillah walaupun di bulan Ramadan yang kerja itu tetap semangat ya teman-teman. Ini perjalanan aku pulang. Jadi ini perjalanannya. Ini jalan menuju ke rumah aku. Nah kita itu lagi turun dari kayak perbukitan gitu ke bawah. Tapi ini jalannya jalan raya yang memang sering dilalui.
Alhamdulillah teman-teman, kegiatan aku di pagi ini telah selesai, dari mulai bersih-bersih rumah, bersihin karpet, kemudian ngintip pembangunan pondok pesantren. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.